Ya, modifikasi cuaca terkait dengan hujan buatan akan terus dicoba dari pihak BRIN dan juga BMKG untuk mengurangi polusi di Jakarta. Tapi Bang, yang saya dengar adalah BRIN saat ini sedang menyiapkan modifikasi cuaca tanpa hujan ya. Ini bisa dijelaskan Bang, seperti apa ini? Ya, jadi secara teori dan ini pernah dilakukan juga di Thailand, kami menggunakan referensi dari kawan-kawan di Thailand. Jadi yang namanya modifikasi cuaca itu tidak melulu penyemaian awan, tidak melulu menebarkan garam kemudian menjadi hujan. Ada juga upaya untuk mengkondisikan kestabilan atmosfer nih. Yang terjadi saat ini adalah mengapa polutannya begitu tinggi? Karena di atmosfer ini kemudian ada layer, ya, layer yang disebabkan karena lapisan inversi. Ini kalau secara profil suhu udara pada ketinggian-ketinggian tertentu otomatis dia akan semakin dingin begitu ya. Tetapi pada ketinggian tertentu ini suhu udaranya sama sehingga terjadi isoterm. Isoterm ini yang menyebabkan penumpukan massa udara yang akhirnya membentuk layer. Kalau secara visual kita naik di dalam pesawat misalnya kita melihat hamparan awan yang begitu luas seperti permadani. Nah itu layer itu yang mengganggu si polutan-polutan ini terurai ke atmosfer. Ini bisa kita ganggu, bisa kita upayakan dengan menggunakan bahan semai dry ice, ya, secara teori ya. Jadi dengan ditaburkan dry ice di atas lapisan itu, harapannya suhunya kembali normal dan lapisan layernya itu tersobek. Oke. Sehingga polutan ini bisa Masuk. naik ke atas. Ya, bisa masuk dan naik ya. Permasalahannya sekarang adalah di Indonesia kami terus terang belum siap. Oke. Karena menggunakan Ini yang dry saya tanya. ice ini bahan yang cukup berbahaya begitu. Dry ice ini kan Apa bahannya Bang? CO2 yang dimampatkan. CO2, oke. Kami belum menyiapkan bagaimana membawa dry ice ini ke dalam kabin pesawat. Oke. Tidak seperti garam begitu ya. Karena kalau seandainya itu ditaruh di dalam pesawat dengan sembarangan, maka kru bersama saintis yang ada di dalam pesawat bisa Membahayakan. hipoksia. Oke. Gitu ya. Nah, sehingga untuk saat ini memang belum bisa diimplementasikan nih, tapi referensi seperti itu sudah ada. Kalau memang ini akan menjadi solusi yang bisa dilakukan Diaminkan setiap tahun begitu ya? misalnya, Oke. bisa saja nanti kita siapkan metode yang kedua ini begitu. Oh, ini berarti opsi begitu? Opsi ya. Ada lagi selain ini? Cara yang ketiga, kemarin kita juga sudah sampaikan rekomendasi kepada Ibu Deputi Menko Marves, caranya yaitu dengan menyarankan kepada pengelola gedung-gedung bertingkat di Jakarta untuk menyemprotkan air dengan menggunakan water cannon. Itu sempat saya pikirkan juga tuh Bang. Itu pernah dilakukan dan banyak dilakukan di negara-negara yang polutannya juga tinggi. Gitu Dalam ya. artian perusahaan tuh punya tanggung jawab masing-masing di Betul, area sekitar betul. maksudnya kan? Tapi ini memang tidak akan bisa terlaksana kalau tidak didukung oleh regulasi dari Pemprov Jakarta. Misalnya. Oke. Kemarin memang sudah didiskusikan, dikoordinir oleh Ibu Deputi Menko Marves dan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta juga sudah menangkap wacana ini. Gitu. Oke. Satu lagi dengan menggunakan water curtain. Water curtain ini kayak tirai yang isinya pancuran air begitu, dan ini mungkin bisa diimplementasikan di hotel-hotel sehingga paling tidak dia bisa mencuci polutan yang ada di permukaan. Yang paling memungkinkan dan terdekat ini apa kira-kira Bang? Yang terakhir itu tadi ya. Yang terakhir? Ya, water curtain dengan mencoba menyemprotkan air dari gedung-gedung bertingkat. Asal ada pergubnya dulu. Betul ya. Ini Kalau kita main instruksi nggak akan bergerak ya? ya, paling tidak itu bisa diupayakan karena referensinya beberapa kota yang polusinya juga cukup tinggi menerapkan itu. Sudah disampaikan dan apa tanggapan dari pusat mungkin Bang? Ya, ini sedang dikoordinir oleh Ibu Deputi Menko Marves ya. Ini tentu juga tidak bisa bergerak sendiri. Semua lini, semua sektor dan jumlah stakeholder terkait tentu pasti akan berperan ke sana. Oke, baik. Saya ke Bang Gus. Bang Gus, kalau kita berbicara mengenai masalah musim kemarau ya, musim kemarau ini kan akan hadir setiap tahun ya Bang ya. Apakah kondisi seperti ini apa ya? Ini kan hanya sebagai upaya kita untuk mengurangi polusi ya. Dengan demikian kalau memang kondisinya memang terkait dengan kemarau, berarti kan ini setiap tahun akan begini-begini aja nih Bang. Jadi begini, kalau kita lihat pada sebenarnya tidak full relasinya dengan kemarau ya. Tiap masih seperti ini tidak. Walaupun kemarau, tapi sumber pencemar tadi tidak ada, baik itu terutama yang partikulat ya. Kalau pencemaran dari gas kan ada lagi, tapi yang pencemaran dari partikulat ini bisa juga walaupun kemarau, tapi sumber-sumber pencemarnya tidak muncul, tidak akan terjadi pencemaran udara.
tidak terjadi polusi udara. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghentikan sumber-sumber pencemaran yang ada di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Misalkan seperti transportasi, kemudian pabrik dan sebagian itu dilakukan inspeksi secara ketat. Mana yang mengeluarkan PM2,5. Itu yang pertama. Kalau masalah kemarau ini biasanya kita relasinya dengan kebakaran hutan dan lahan. Kenapa? Karena kebakaran hutan dan lahan itu akan jelas menimbulkan asap ataupun nanti membuat partikulat meter 2,5 itu menjadi meningkat. Nah, kalau untuk Jakarta saya rasa bagaimana kita menghentikan sumber-sumber pencemar partikulat 2,5 tadi. Bukan karena kemaraunya, tidak. Oke, baik, terima kasih. Bang, sebelum saya akhiri, ada solusi mungkin atau yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait hal ini agar tidak terjadi terus berulang dan bisa diselesaikan? Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guswanto tadi ya. Jadi inti permasalahannya adalah carilah akar masalahnya begitu. Itu yang harus diselesaikan. BRIN dan BMKG ini membantu begitu ya? Betul ya. Sama halnya dengan upaya kami setiap tahun bersama BMKG untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan begitu. Itu tidak disalahkan iklimnya begitu, tapi bencana kebakaran hutan dan lahan ini kan akibat perilaku manusia sebetulnya. Iya, baik. Jadi kalau sepanjang masyarakat masih diperbolehkan membakar, tidak akan pernah selesai permasalahan itu begitu. Jangan tiba-tiba ada apinya, terus kira-kira BRIN dan BMKG jadi sibuk nih dua-duanya gitu ya. Ada pepatah, api kecil jadi kawan, besar jadi lawan begitu kan. Jadi tidak bisa kita memberikan toleransi masyarakat itu boleh membakar. Baik, kita tunggu harapannya semoga modifikasi cuaca ini walaupun persentasenya kecil, tapi semoga tadi opsi-opsi yang dipilih oleh BRIN tadi bisa menjadi salah satu pilihan hingga akhirnya bisa mengurangi polusi udara di Jakarta yang saat ini sudah membahayakan untuk kita semua ya. Terima kasih sudah hadir bersama saya Bang Budi Harsoyo selaku Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN dan juga Bang Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini. Terima kasih, Pak Dep. Ya pemirsa, untuk menjaga lingkungan dan bumi yang lebih baik, Polda Metro Jaya menanam 15.000 pohon. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.